Nyun sewu, Pak, nek bocah-bocah sakniki nek ditangleti kalih dosene, Pak. Paham? Paham. Bisa? Bisa. Mangke medal dugi mriku sesuk dakoni neh. Nah, niki, Pak. Tapi rumiyin dari Blora sampai ke sini sampai ke Sumatera Barat, nggih. Mbah Samin Surasendika bahkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum terbentuk Indonesia dan sampai hari ini nyun sewu nggih, menawi niki ngowang-ngowahi adat gedhe nggih, tepuk tangan yang meriah, masih ada mbah-mbah yang masih memegang tegal serena. Ngantos hari ini masih ada. Ya, jangan menyepelekan dengan budaya ini. Tujuan kita malam hari ini mengenal tentang sejarahnya, mengenal tentang budayanya, mengenal tentang adat istiadatnya. Pulang ke daerah masing-masing, wangsul ke pulau masing-masing mangke. Teman-teman paling tidak satu kata, satu perilaku, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai yang diajarkan Mbah Samin, apapun agamamu. Saya tidak menyebut Muslim dan lain sebagainya, saya tidak menyebut Kristen dan lain sebagainya. Paling tidak ada nilai-nilai, ada ajaran yang bisa kamu terapkan minimal untuk diri kamu sendiri. Enggak usah bermimpi panjang-panjang, engko sak desaku, engko sak puloku, enggak usah mikir itu. Noto awake dhewe-dhewe ya, menata diri kita masing-masing. Semoga selama setengah tahun kamu belajar di Kudus ini dan sampai malam hari ini itu benar-benar kamu resapi, benar-benar ada yang kamu dapatkan. Gitu nggih? Ngoten, Mbah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman semua, nggih. Mane niku cara mlakune peperangane Mbah Surasendika ewa semonten wektu dikon barang bayar pajak nalika abeng dikukut. Mulane wonten sing arani kepengin gawe negara dhewe. Wong lima sing dadi incerane negara. Niki Mbah Samin Surasendika iso duwe cara teori sekira iki piye yo awak dhewe iso menang ning sekira aja nganti pirang atus tahun dugi sakniki tesih manjing tenggene sanobarine tenggene anak putu kados ngeten. Jadi tadi juga menceritakan tentang Mbah Samin. Jadi perjuangannya beliau mendidik anak cucunya sampai sekarang melestarikan adat istiadat, ajaran yang dipegang oleh orang-orang Jawa. Intinya seperti itu. Nah, ini yang adik-adik yang belajar di kampus. Ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi ini adalah sebuah doa yang termaktub dalam tulisan. Bono coroko, doto sawala, podo joyonya, monggo botono. Orang Jawa diartikan bono coroko, podo joyonya, podo sektine, utusan loro sekti. Tosan monggo botono, perang akhirnya podo mati. Jadi tulisan itu punya arti. Ini kalau diartikan secara umum. Tapi bagi orang-orang Jawa yang memperdalam keyakinan di dalam, ini tiap huruf itu ada artinya. Hu, hu itu maknanya urip. Nah, itu kan wong Jawa. Tapi ketika terpengaruh pada Islam, hu itu hu Allah. Ketika terpengaruh dengan Islam, itu artinya hu itu hu Allah. Ketika asli dari ajaran Islam, hu niku artinya kulit. Hayun, hidup. Nah, ini hu. No niku maknanya nur cahya. No niku. Jadi Tuhan itu menciptakan pertama itu adalah nur. Dunia diciptakan ini adalah dari nur. Mana itu? No niku cahaya. Ini tulisan-tulisan Gono Coroka itu tiap huruf itu ada artinya. Ini sekilas tentang budaya Jawa. Nanti mungkin ada yang ditanyakan. Sudah ada scene dari film yang saya potong. Scene itu menggelitik buat Anda, kemarin Anda ketawakan. Sakitnya orang nggak bisa berpikir. Nah, sekarang coba tunjuk temanmu kanan kirinya, terutama anak PMM ya, yang anak KKN enggak. Ayo coba. Ayo ditunjuk temannya.
sakitnya orang nggak bisa berpikir. Begitu ya kemarin ya, ya kan? Sekarang hari ini benar-benar Anda praktekkan kan? Nggak bisa berpikir kan? Karena penyampaiannya menggunakan bahasa Jawa totalitas, ya kan? Ada penerjemahnya sedikit-sedikit, tapi kamu masih plonga-plongo. Sekarang sakit ya, nggak bisa berpikir ya. Nah, sekarang praktekkan sendiri kan? Nah, minggu yang lalu kan nyun sewu Mbah, kalau wingi niku ibaratnya bocah niku ya tasih dogo-dogo Mbah. Pengen ndang ngerti mriki, pengen ndang tutuk mriki, dikandani kalih Kang Arus niku mboten ngandel nek Mbah Bayan, Mbah Carik nembe gerah. Oh, katanya hari ini Abi pokoknya harus berangkat dan bla 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 ngoten. Wis berguduk ngoten niku. Kados angin ribut ngoten niku, Mbah. Nah, kula puterke film gede nggih kaitane kalih Samin. Lah, menika kan nonton gambaran wonten scene ingkang tiyang kalih nika padha ngelune, sing setunggal biasane kan ngakon terus ngoten, Mbah. Tapi akhirnya mboten saged mikir. Nah, sekarang kan mereka juga enggak bisa berpikir sekarang malam ini. Ya kan? Menika Mbah putune jenengan ingkang asal usulipun saking Tlatah Indonesia bagian timur. Pasipun wonten Lombok. Naminipun Ali Surya. Nggih. Menika badhe tangkep Mbah. Ayo lanjutno. Kemarin kan kita sudah bahas tembang. Nah, Saya rasa mirip ya tembang sama kidung. Apa sih perbedaan kidung sama tembang? Soalnya kemarin rata-rata cara bacanya itu juga sama. Pas kita kemarin di kuliah sampai. Jadi bedane tembang niku kanggo ne wong seneng-seneng utawa wong sing lagi atine bunga. Duwe kekarepan apa keturutan lunga ning wise wae niku nyanyi gak dinandakno tembang. Nek tembung kidung ora ketang sithik mau simpun jatake karo tadi. Nek tenggene Jawa niku tembung kidung niku ngangge ati filosofi kangge are tulak balak wonten kangge kegayuhan nenuwun napa mawon niku. Dadi bedane niku. Namun menika saking dari mana tadi? Saking Medan, kuliahipun wonten Aceh. Naminipun Reni. Nika putune wedok jenengan sing ayu piyambak mangke mbok menawi mriki wonten Joko-joko sing purun nggih monggo. Pertanyaannya? Pertanyaannya apa maksud semboyan rahayu? Mbak, iki ngene iki. Nek miturut pahame sebelum siku rahayu kuwi yo dianakno slamet utawa manunggale karo Gusti rumangsa awake slamet dadi ngaturno rahayu iki matur nuwun paring slamet. paham Reni? Ayo Nang, takon Nang. Pertanyaan saya, apakah ini merupakan ajaran dari Mbak Sami Sosendiko dan diciptakan oleh beliau? Jika memang iya, kemudian bagaimana cara masyarakat sekitar itu hingga kidung itu bisa lestari sampai sekarang? Kula pinten nek niku ciptaane Mbah Sosendiko kula pinten kula kok boten Mas. Derek paham. Mung sing kula ngerteni niku nek Mbah Sosendiko niku ingkang dijake niku tenggene ajaran tingkah laku agama lah. Nek tempuke masalah itu niku kula kinten nggih pasti wonten sing kaitane karo Mbah Sosendiko niku kula malah guru paham. Ngapunten mawon. Terus pripun carane kok tasih saged lestari, Mbak? Nek pancen niku wong enten kaitane tenggene awak dhewe niki wong Jawa manggone nang tanah Jawa, pengakuane wong Jawa, basane basa Jawa. Lah, kekidungan utawi bisane iso lestari niku nggih pati piyambake rumangsa ndadekake niku wonten kemiripan wong niku pitutur luhur suatu kono wau ngandung filosofi dan kane niku wong Jawa niku tansah derek nunut. Apakah di Samin ini sendiri ada kegiatan lainnya selain ini ya, selain kidung? Misalnya kita kan ada di Kristen itu mendengarkan ibadah, mendengarkan pendeta. Ya, kalau di sini itu ada namanya adalah timbang gunem. Artinya berdiskusi seperti ini, timbang gunem yang itu dilakukan di hari Kamis dan hari Sabtu.
Kamis, Pak. Kamis nggih, Kamis. Dah. Dan mungkin ditambah Mbah, wonten acara timbang gunem menika biasanipun ingkang dipun napa wejangaken saking Mbah dumateng sanak kadang kerabat niku napa Mbah? Nah, niku wong gendhen niku termasuk cara panutane teng ngene Resdaren wong sikep banyak agama Adam niku kan mboten enten panduane teng buku kan mboten nggih mung tutur tinulak niku ndek kewajiban sing tuwa niku pancen nuturi anak putu kabeh sing dirembuk niku mboten sanes nggih tingkah laku per hari-harine dikon nyetitekno lakune ati-ati gundine mulane aja gampang ari liro sedulur kabeh kuwi padha-padha sinau. Ora ana sing dhuwur, ora ana sing cendhek. Ya. Oke, nyambung ya sekarang ya. Timbang gunem itu yang kemarin ada beberapa tahap mulai dari angger-angger praktikal. Ya. Slide-slide terakhir kemarin masih diingat, ya kan? Sama berikutnya ya. Saya keingatnya itu. Itu tadi ya. Ya. Aturo gunemmu, aturlah tata cara, kalau bahasa kamu kan lidah tak bertulang, tapi tajamnya melebihi silet. Kan begitu. Coba lenggung iris. Ya, kan enggak mempan ya, tapi itu bisa menyakitkan. Ya, itu mulai dari untuk mengatur perilakunya, untuk mengatur tutur katanya, untuk mengatur kehidupannya itu di teman-teman sikap di sedulur sikap itu namanya ada timbang gunem, begitu ya. Oke, ada lagi? Ya, wah iki anak wedok iki, Mas. Perkenalkan, nama saya Yosefantia Paloh, biasa disapa Yanti, dari NTT, dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Menika putune wedok jenengan saking Indonesia Tlatah Timur, NTT, Lurah Bale timbang Nusa Tenggara Barat menika kuetane malih menika. Mun nawar kanguru makane nggih rada mirip kanguru. Menika naminipun Yanti nggih. Ayo, Nduk, takono. Sebelumnya saya ingin sangat mengagumi ya. Karena Kak merasa bahwa ini kan suatu suku yang dimana suku ini sudah cukup lama. Tapi masih sampai saat ini masih ada, terutama untuk Abah yang sudah dari zaman dulu ya. Sangat terkagum, apalagi di saat yang mau dibilang waktu itu ada kekerasan seperti Belanda ya. Kebetulan saya juga orang tua orang Timor Leste pengungsian, yang dimana waktu itu juga sempat merasakan kerusuhan yang dimana 2 kali, yang di tahun 94 dengan tahun 92. Yang ingin saya tanyakan, apakah suku ini masih bertahan sampai saat ini dari satu keturunan atau dari keturunan lain juga yang masih bergabung dalam suku Samen ini? Ya. Asli ini pun Timor Leste, jadi Melayu teng Indonesia itu pengungsian. Wonten kerusuhan mulai 94 ngantos 92. Nah, sak menika dados warga Indonesia sampun nggih. Rumiyin Timor Leste. Sakniki Timor Leste nggih. Nah, menika mengagumi Mbah, mengagumi kula jenengan mengaku suku Samen. Nah, pitakonipun piyambak menika niki saking satu keturunan napa nggih berbagai macam keturunan, tapi kok saged guyub. Niki ngapunten mawon, ini masuk keturunan niku keturunan satu komunitas nopo niku keturunan sing maksudmu satu keturunan satu gimana? Kayak kan aku kan kayak margaku. Kalau nah di situ kan disebut bilang satu suku. Apakah di suku Samen ini dia hanya kayak satu marga atau dibentuk dari suku lain juga, dari marga lain? Seperti contohnya marganya Indah atau Bendu itu bergabung juga dalam suku Samen. Maksudipun terasa tunggal nopo nggih campur saking sanes-sanes itu. Maaf Mbak ya, ini ikut mungkin Pak D kan udah ada mungkin bawa usia mungkin kan juga mungkin sedikit ikut menjawab menurut sejarah dari kakek-kakek kan gitu, karena
memang ajaran kita itu ajaran kalesan. Jadi tergantung mungkin apa daya ingat untuk faktor apa mungkin bisa jadi apa berkurang atau apa bisa beda, itu bisa dari situ juga bisa. Kalau untuk yang pertanyaan Mbak tadi itu satu suku atau enggak, tadi udah disinggung oleh mbahnya tadi. Kalau urut-urutan dari apa sejarah kakek kita itu ada udah 9 keturunan, itu keturunan Wahyu. Jadi Wahyu dari 1 pertama apa kedua ketiga keempat itu tenggangnya enggak ini, jadi apa enggak terus nanti 100 tahun Wahyu apa tatanan atau Wahyu apa ya untuk menata kehidupan ini yang khususnya Jawa dan yang kita ikuti dari kakek moyang itu apa enggak bisa juga itu lama, bukan enggak cuman apa kayak keturunan ini. Kadang kan ada 2 versi keturunan itu, ada keturunan apa secara genetika mungkin atau biologis atau dan juga ada keturunan Wahyu. Jadi beda di sini, dengan diperbedakan di sini ini bukan keturunan apa biologis, bukan. Jadi keturunan wahyuan. Jadi tidak bisa dikatakan kalau apa satu sebenarnya gini ya, satu marga nggak bisa. Jadi itu beda-beda, dari sejarahnya itu beda-beda. Jadi bisa juga disebut dari saudara-saudara lah, bukan dari terah dari Simbah, terah dari Pakdi, terah dari kakek, bisa juga. Mungkin ini yang sedikit lagi contoh kayak yang mungkin banyak yang diketahui ya, kayak yang Samin Suro Sundiko. Nah, belum tentu nanti turunnya yang Samin Suro Sundiko sendiri itu nanti menuruni istilahnya kewahyuannya, belum tentu. Bisa juga nanti turun ke cucunya, bisa nanti turun ke yang lain, bisa juga. Nggak bisa apa terus, karena di situ ada istilahnya pemahaman khusus untuk yang bisa apa ya menjadi seorang botoh atau tokoh atau bahasa sekarang itu ada ritual sendiri atau pemahaman sendiri yang dibuat menilai kalau ini yang menerima wahyu seperti pimpinan atau tokoh. Jadi karena apa panjang itu apa istilahnya sejarahnya atau dari turunan pertama kedua sampai sekarang ini istilahnya dari 9 itu 9 istilahnya keturunan wahyuan. Jadi nggak bisa dikatakan satu marga mungkin yang Samin ya mungkin keturunan secara biologis kan bisa kayak istilahnya sistem apa ya kerajaan apa itu kan menurun nggak gitu ya, itu nggak kayak itu ya itu tingkatnya. Yang ini antara sama-sama ya. Abi bukan keturunan dari mereka, tapi Abi juga termasuk keluarga dari mereka. Tapi kan beda kalau kamu Palo, berarti kan marganya Palo. Kalau ini Benu ya, Benu berarti kan marganya Benu, kan begitu. Jadi kita tidak seperti itu. Di Jawa itu uniknya itu. Jadi ya same, kan kemarin sudah saya terangkan juga bahwa sinten mawon kulo anggap sedulur, ya enggak? Siapa saja kita anggap saudara. Ya monggo kalau mau mempelajari ya monggo, inilah kami. Gitu ya. Kalau di tempat kamu mudah maaf dalam tanda kutip mudah terpancing emosi, mudah tersulut amarah, mudah perang antar suku dan lain sebagainya karena tidak dilandasi ataupun didasari sami-sami itu tadi. Nah, berarti ini bisa saya simpulkan malam ini semakin malam semakin gayeng, tapi kasihan juga Mbak butuh istirahat ya. Berarti intinya adalah kalau kamu nanti kembali ke tempat asalmu masing-masing, paling tidak minimal yang bisa kamu bawa adalah saminnya itu adalah sami-sami, semua adalah saudara. Setuju ya? Oke, tepuk tangan yang meriah.